Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini ada tugas ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiyatul Hasanah dan saya sendiri, Fitria Anissa, nomor induk mahasiswa 2301 04 03 0039. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang metode, strategi, dan prinsip-prinsip dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam kepada masyarakat. Adapun ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari proses komunikasi manusia dalam berbagai konteks, baik interpersonal, massa, organisasi, atau lintas budaya. Ilmu dakwah ruang lingkupnya mencakup pemahaman tentang agama, metode dakwah, strategi dakwah, pemahaman masyarakat, sasaran, dan lain-lain. Adapun ilmu komunikasi ruang lingkupnya meliputi teori-teori komunikasi, proses komunikasi, media massa, komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, dan lain-lain. Ilmu dakwah hakikatnya adalah menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang efektif dan relevan sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat. Adapun ilmu komunikasi hakikatnya adalah memahami bagaimana pesan-pesan disampaikan, diterima dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Ilmu dakwah urgensinya terletak pada pentingnya menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ajaran Islam. Adapun ilmu komunikasi urgensinya terletak pada pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun relasi ilmu komunikasi dan ilmu dakwah, keduanya memiliki relasi yang erat karena ilmu komunikasi memberikan dasar teoritis dan praktis dalam proses penyampaian pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Ilmu komunikasi membantu dalam memahami bagaimana pesan-pesan dakwah disampaikan dengan lebih efektif, memperhatikan audiens, memilih media yang tepat, dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan tujuan dakwah. Yang kedua adalah proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan menghasilkan dan menyampaikan pesan atau informasi. Pengirim harus memiliki niat atau tujuan tertentu dalam melakukan komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa kata-kata, gambar, suara, atau kombinasi dari berbagai media komunikasi. Yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, visual, atau elektronik tergantung pada konteks dan preferensi komunikator. Keempat, ada penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim. Penerima harus mampu menguraikan dan memahami pesan yang diterimanya. Yang kelima adalah pemahaman. Pemahaman adalah tahap di mana penerima mencerna dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Proses ini melibatkan pemrosesan informasi dan pengertian terhadap konteks pesan. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima dan memahami pesan. Umpan balik membantu mengirim memahami sejauh mana pesan yang telah dipahami atau berhasil disampaikan. Yang ketujuh adalah konteks. Konteks adalah merujuk pada situasi atau kondisi di mana proses komunikasi terjadi. Konteks dapat mencakup faktor-faktor seperti budaya, waktu, tempat, dan hubungan antara pengirim dan penerima.
Yang kedelapan adalah gangguan. Gangguan atau noise adalah segala bentuk halangan atau gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi dan menyebabkan distorsi atau kehilangan informasi dalam pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah sejarah dan perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan komunikasi selalu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Perkembangan ini terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua adalah sejarah. Sejarah komunikasi mencakup evaluasi dari komunikasi manusia sejak zaman purba hingga era modern, serta perkembangan teknologi dan teori-teori komunikasi yang mempengaruhinya. Yang keempat adalah prinsip-prinsip komunikasi Islam. Yang pertama adalah Qaulan Sadidan, benar atau tidak dusta. Qaulan Sadidan adalah seorang komunikator harus menyampaikan perkataan yang benar dan wajib menghindari dusta. Yang kedua adalah Qaulan Balighah, lugas atau efektif. Qaulan Balighah dimaknai dengan menjalankan komunikasi secara lugas, tepat, fasih, jelas dan tidak berbelit-belit sehingga dapat membekas pada hati komunikan untuk pada akhirnya terpersuasi. Yang ketiga adalah Qaulan Ma'rufah, kata-kata yang baik dan sopan. Qaulan Ma'rufah mempunyai arti sebagai perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun dan tidak menyakitkan atau menyinggungkan perasaan. Yang keempat, Qaulan Karimah, hormat atau respect. Di dalamnya mengandung perkataan yang mulia dan disampaikan dengan penuh hormat agar dapat menjalin relasi dan hubungan baik. Yang kelima adalah Qaulan Layyinah, lemah lembut. Komunikator dituntut berbicara dengan lemah lembut, suara yang enak didengar, sikap yang bersahabat, dan perilaku yang menyenangkan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Yang keenam adalah Qaulan Maisurah, mudah dimengerti, mengacu kepada sebuah perkataan yang mudah dicerna, mudah dimengerti, dan gampang dipahami oleh khalayak. Di sini ada prinsip komunikasi yang umum. 1. Prinsip konsistensi. Dalam komunikasi menekankan pentingnya keselarasan antara kata-kata dan tindakan. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi umum ditekankan sebagai cara yang efektif untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap umpan balik. Menerima umpan balik dengan terbuka merupakan prinsip yang penting dalam memperbaiki dan mengembangkan kualitas komunikasi. Keempat, kesesuaian dan kepantasan. Prinsip ini menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan tepat waktu dan di tempat yang tepat. Yang kelima adalah empati dan penghargaan. Memiliki empati dan menghargai orang lain adalah prinsip penting dalam komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi, budaya, kultural model. Model ini menyoroti peran budaya dalam komunikasi. Yang kedua adalah model linear model. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang berlangsung dalam satu arah dari pengirim ke penerima. Yang ketiga adalah model berbasis konteks. Model ini menyoroti pentingnya konteks dalam proses komunikasi. Yang keempat, model transaksional. Model ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses saling mempengaruhi antara pengirim dan penerima. Yang kelima adalah model interaksional. Model ini menambahkan elemen interaksi antara pengirim dan penerima dalam proses komunikasi. Yang terakhir, pembahasan kita adalah komunikasi. Yang pertama, ada jenis komunikasi. Yang kedua, ada bidang komunikasi. Yang ketiga, ada konteks komunikasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan di jenis komunikasi. Yang pertama, ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi ini mengacu pada cara pesan disampaikan atau diterima,
Misalnya, komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal, atau komunikasi visual. Setiap jenis memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Yang kedua, ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi ini merujuk pada area spesifik di mana komunikasi terjadi. Ini bisa termasuk komunikasi bisnis, komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi dalam hubungan pribadi. Setiap bidang memiliki norma dan konvensi komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, ada konteks komunikasi. Konteks komunikasi ini mencakup faktor-faktor seperti setting, tujuan komunikasi, audience, dan situasi saat pesan disampaikan. Konteks ini mempengaruhi bagaimana pesan dipahami dan diinterpretasikan oleh penerima. Stop it. Get some help. Oh, okay. Opil. Terus? Opil. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam ilmu komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.